Citra satelit tunjukkan penumpukan militer Rusia di 3 sisi Ukraina berlanjut. Citra satelit terbaru yang dirilis oleh sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat, Maxar, tampaknya menunjukkan penumpukan militer Rusia yang terus berlanjut di Crimea. Rusia Barat dan Belarusia ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa Kremlin sedang merencanakan serangan ke wilayah Ukraina. Di Crimea, pengerahan besar pasukan dan peralatan diamati oleh Maxar dalam gambar yang dikumpulkan pada hari Kamis. Menurut Stephen Wood, direktur senior perusahaan tersebut, seperti dikutip dari CNN. Pengerahan itu dilakukan di lapangan terbang Oktyabrskoye yang sebelumnya tidak digunakan di utara ibu kota Crimea, Simferopol. Maxar menilai lebih dari 550 tenda pasukan dan ratusan kendaraan telah tiba di lokasi. Situs lain di Crimea juga telah melihat masuknya pasukan dan peralatan, termasuk di Novozernoye, di mana ada penyebaran artileri dan latihan yang ekstensif. Pengerahan baru diidentifikasi oleh Maxar untuk pertama kalinya di dekat kota Slavne di pantai barat laut Crimea, termasuk kendaraan lapis baja. Pengerahan baru di Crimea diamati pada hari yang sama ketika beberapa kapal perang Rusia termasuk kapal pendarat amfibi besar tiba di Sevastopol, pelabuhan utama Crimea. Kapal perang diperkirakan akan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut terjadwal yang akan memblokir sebagian besar Laut Hitam dan Laut Azov, menimbulkan protes dari Ukraina bahwa rute pelayaran komersial akan terhambat. Kremlin telah membantah bahwa rute pengiriman akan diblokir. Latihan tersebut merupakan bagian dari latihan militer bersama oleh Rusia dan sekutunya Belarusia mulai Kamis lalu di wilayah Belarusia. Diperkirakan berlangsung selama 10 hari. Pengerahan militer Moskow di Belarusia diyakini sebagai yang terbesar di sana sejak Perang Dingin, dan Amerika Serikat telah menyatakan keberatannya tentang penumpukan pasukan Rusia di negara itu yang berbatasan dengan Ukraina. Di Belarusia, Maxar mengamati apa yang disebutnya pengerahan baru pasukan, kendaraan militer dan helikopter di lapangan terbang Yaprovka dekat kota Gomel, sekitar 25 km dari perbatasan dengan Ukraina. Ini adalah pertama kalinya helikopter terlihat di daerah tersebut. Tampaknya juga ada rumah sakit lapangan di lokasi tersebut. Selain itu, pasukan dan beberapa kelompok tempur tetap dikerahkan di dekat kota Rehitsa di Belarusia, kurang dari 45 km dari perbatasan dengan Ukraina. Citra satelit sebelumnya menunjukkan pendirian perkemahan tenda di dekat Rehitsa. Ketika digabungkan dengan video baru-baru ini, mereka menunjukkan kehadiran Rusia yang berkembang di daerah itu yang berjarak sekitar 320 km sebelah timur tempat latihan gabungan Rusia-Belarusia berlangsung pada Kamis lalu. Video media sosial telah menunjukkan gerakan substansial oleh unit militer Rusia dalam beberapa hari terakhir ke timur Ukraina di sekitar kota Kruk, Rostov-on-Don, dan Bryansk. Maxar melaporkan apa yang disebutnya pengerahan besar pasukan dan pasukan militer yang baru-baru ini tiba di area pelatihan Kursk di sebelah timur kota, sekitar 110 km sebelah timur perbatasan dengan Ukraina. Peralatan tambahan terus berdatangan di daerah itu dan persiapan sedang dilakukan untuk menampung lebih banyak pasukan dan peralatan, kata Maxar. Ketika negara-negara barat mencari jalan diplomatik untuk meredakan krisis, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu, memperingatkan bahwa keadaan bisa memburuk dengan sangat cepat. Berbicara kepada NBC News pada hari Kamis, Biden mengatakan ini tidak seperti kita berurusan dengan organisasi teroris, kita sedang berurusan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat. Tidak ada situasi yang dapat mendorongnya untuk mengirimkan pasukan Amerika Serikat untuk menyelamatkan orang Amerika yang berusaha keluar dari Ukraina. Biden mengatakan kepada NBC, itu adalah perang dunia ketika Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Rusia telah berulang kali membantah bahwa pihaknya berencana untuk menyerang Ukraina, meskipun ada penambahan pasukan besar
besar-besaran di wilayah tersebut. Kremlin diyakini telah mengumpulkan 70% personil militer dan senjata di perbatasan Ukraina yang akan dibutuhkan Rusia untuk invasi skala penuh, menurut dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui perkiraan intelijen terbaru Washington. Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah. NATO menuturkan pengerahan rudal dan peralatan tempur dari Rusia menandai momen berbahaya bagi Eropa setelah 30 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Sejumlah pemimpin Barat juga telah bolak-balik ke Moskwa untuk berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun mereka juga belum mengabulkan permintaan Rusia, di mana salah satunya adalah mengurangi kekuatan NATO di Eropa Timur. Rusia seharusnya tidak meremehkan persatuan dan tekad kami sebagai mitra di Uni Eropa, sebagai sekutu di NATO, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik, pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Belarus mengadakan pembicaraan telepon, sebuah peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Rusia juga telah mengirim 6 kapal perang melalui Selat Bosporus, Turki untuk latihan angkatan laut di Laut Hitam dan Laut Azov. Kiev mengutuk kehadiran kapal tersebut sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengisolasi Ukraina dari kedua laut.